Pada perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus di tahun ini, satu topik, satu tema yang boleh mengingatkan, menyegarkan kita kembali di dalam kehidupan kita, di dalam secara khusus kehidupan kedewasaan rohani kita, yakni mengimani Yesus yang naik ke surga. Kedengarannya simpel, sederhana, tetapi ini mau mengajak kita semua orang percaya untuk sungguh-sungguh mengimani, tidak hanya sekedar percaya. Ini dua hal yang kelihatannya, kedengarannya hampir sama, tapi memiliki kedalaman makna dan tindakan yang berbeda. Mempercayai sesuatu itu rasanya walaupun sudah dilihat bisa membuat kita bertanya-tanya dan di dalam hati kita ini benaran apa enggak gitu. Banyak hal yang membuat kita rasanya bertanya-tanya, kehilangan kepercayaan, bagaimana mungkin kehidupan yang sekarang membuat pikiran kita, membuat hati kita juga terguncang. Bagaimana berita-berita, misalnya berita seolah-olah anaknya hilang, ternyata di balik hilangnya anaknya adalah papanya yang dikatakan mengidap baby blues. Kita mungkin bertanya, bagaimana orang tua bisa membunuh bayinya? Ada berita yang viral dari Australia, bagaimana satu daerah sangat rusak, lalu itu mengguncang pemerintahannya, menyerang dia secara pribadi atau bagaimana katanya begitu. Itu sangat mengguncang bagi banyak orang, sehingga sampai kepala negara kita juga, presiden harus berkunjung ke sana. Mungkin juga karena guncangan-guncangan perjalanan sampai ke Sumatera Utara, katanya presiden kita balik arah. Katanya jalannya sangat jelek. Jadi guncangan-guncangan, bahkan di hari kemarin banyak, bukan hanya di hari kemarin saya secara pribadi agak bertanya-tanya dan terguncang juga sedikit ketika saya ikut mulai memburu tiket. Ada di sini yang ikut berburu tiket kemarin? Tiket apa Tahe? Langsung tahu semua ya. Dapat? Enggak dapat? Ih, kasihan kali kita, aku pun gak dapat loh. Bayangkan bahkan sampai orang-orang yang begitu dikatakan Coldplay akan konser di Indonesia, banyak orang menanti. Kapan nih? Lalu berita-beritanya juga banyak seperti itu. Tanggal sekian akan dibuka war ticket gitu ya. Lalu kemudian dinantikan oleh banyak orang dan semua orang berburu. Harga tiketnya sampai puluhan juta kan, 11 juta, lalu jutaan dan ada yang ratusan ribu. Habis dalam sekejap, lalu bahkan banyak yang sampai membuat bagi saya ini menjadi pertanyaan, sampai dikatakan rela pinjaman online supaya bisa membeli tiket untuk Coldplay. Dalam hatiku konyol juga, segitunya gitu. Membuat hati tergoncang, dompet pun tergoncang, celengan, hutuk-hutuk, astaga, gimana ini? Ini sangat menarik ketika di zaman kita sekarang gitu ya, rasanya saya pengen juga ketika ada orang sebelah mengatakan menolak Coldplay datang di Indonesia. Kalau saya mengatakan mari datang gitu, supaya semua orang menjadi mengalami kemajuan ini. Dan jangan-jangan kita menikmati justru memperkenalkan siapa kita adalah ketika ada komunikasi kedekatan tertentu. Kita tidak hanya bisa menjudge hanya dari katanya, tapi kemudian kita akan lebih bisa mengenali ketika semakin dekat dan jangan-jangan kita bisa membawa ke hal yang lebih baik. Ya kan? Atau katakan misalnya ketika nanti Coldplay datang mau konser di Indonesia, sebelum konser saya ibadah dulu lah di Rawamangun gitu kan. Lalu sebelum konser dimulai dibuat dulu lah doanya, biar agak adem nih konser, biar damai.
biar berjalan dengan baik. Pendeta Rawamangunlah yang dibuat doa pembukaan gitu kan. Kalau untuk doa pesta makan, doa ulang tahun udah terlalu biasa kan. Kalau doa untuk konser Coldplay dipanggil Pendeta Tulus gitu kan, langsung wah hebat sekali Rawamangun gitu. Lalu nanti sebelum konsernya dimulai pujian penyembahan dulu. WL-nya nanti Bang Kevin gitu kan. Turunlah ya roh Tuhan gitu kan. Wah keren sekali kan. Bang Kevin kali langsung cukur jenggot itu semua. Masuk TV nih Coldplay nih internasional nih gitu kan. Sangat banyak orang euforianya ke situ. Dengan harga tiket yang dijual segitu untuk menikmati konser dari manusia, banyak orang yang tertarik. Tertarikkah ketika banyak ketertarikan, euforia, banyakkah dari hati kita yang bergembira merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini? Ada kegembiraan Bapak Ibu? Ada sukacita di hati? Ada sukacita dalam persekutuan ini? Ada kegembiraan dalam dirimu saat ini? Iya, emang medohodok. Ada apa? Coldplay aja yang dibuka tiketnya penjualannya langsung heboh. Ketika hari kenaikan, pintu sorga terbuka, Yesus mengatakan, aku ke sana mempersiapkan tempat bagimu, dan bahkan dikatakan bahwa nanti di surga disambut dengan nyanyian pujian malaikat, yang pasti di situ tidak akan ada not yang false, tidak akan ada nada-nada yang gak enak, tidak akan ada lirik-lirik yang gak jelas, tidak ada lirik-lirik yang menyesatkan. Euforia kita heboh enggak? Orang tua langsung begini enggak? Kalau ya biasalah konser Coldplay akan apa sama tuh sih. Tapi ini hari kenaikan loh. Di sana ada konser surgawi, malaikat-malaikat bernyanyi. Tidak hanya ribuan malaikat, tapi berlaksa-laksa malaikat. Ketika Yesus juga lahir, malaikat bernyanyi di padang gurun bersama dengan bersama dengan gembala. Lalu ketika di surga, malaikat-malaikat yang sama akan bernyanyi memuji-muji Tuhan, menyambutmu yang datang. Apakah engkau hanya begini? Hari kenaikan memiliki satu peristiwa yang sungguh sangat besar, peristiwa yang menghantar kita, mengingatkan kita kembali orang-orang percaya bahwa di saat ini kita adalah alat, kita adalah rekan sekerja Allah, dan kita adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Dahulu Tuhan menciptakan di Taman Eden itu manusia Adam dan Hawa. Mereka diciptakan, diberi kuasa kepada Adam, dikatakan begini, Adam, semua yang ada di sini ada di bawah kuasamu, semua apa yang ada di sini di bawah tanggung jawabmu, engkau yang berkuasa menamai semua makhluk yang ada di sini. Engkau yang mengelola semuanya ini. Kepada Adam diberi kuasa itu. Lalu kemudian terjadi seperti itu. Setiap hewan dinamai oleh Adam. Lalu sayangnya jatuh ke dalam dosa. Kuasa itu kemudian hilang. Manusia harus berlelah-lelah dan dia jauh dari kemuliaan Tuhan. Manusia mengalami kematian rohani. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, tidak ada pengetahuan tentang kehidupan kekal. Sehingga mereka ketika terbuang itu, kuasa pun tidak ada, hidup mereka menderita, apa yang menjadi karunia rohani dari Tuhan tidak ada bagi mereka. Sehingga kenapa kedegilan, kenapa keras kepala terjadi bagi Israel yang sangat sulit untuk mengerti. Karena memang mereka belum dibukakan pemahaman pengertian yang jelas oleh Tuhan sendiri. Dan ketika manusia kehilangan kuasa itu bertahun-tahun lama sekali.
Lalu Allah memandang kasihan manusia. Sehingga dia dengan kasih turun ke bumi. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa manusia. Dan kemudian diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kemudian ketika naik ke sorga, Yesus mengatakan, padamu kuberi kuasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, berarti mengingat bahwa aku diperdamaikan dengan Tuhan dan kuasa diberikan bagiku. Kuasa mana? Kuasa kembali menguasai seluruh ciptaannya, bahkan kuasa untuk meremukkan kepala si iblis. Kuasa itu dikatakan begini, ketika engkau pergilah ke seluruh bumi, kuasa si iblis ada di bawah kakimu, engkau akan meremukkan kepalanya. Lihat, tidak sekedar kuasa. Ketika di awal tadi, kuasa kepada Adam untuk menguasai memberi nama, setelah Yesus lebih daripada itu, yaitu kuasa untuk menginjak si iblis. Lebih hebat lagi bukan? Maka ini yang diingatkan bagi kita tidak hanya sekedar orang yang berjalan dalam kehidupan kita tidak hanya orang-orang yang kalau dikata orang di luar sana, ya udahlah, lu mah desu, masa depan suram. Yesus katakan tidak, masa depanmu tidak suram. Kenapa? Karena engkau punya kuasa bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat, si iblis saja bisa kita kalahkan. Si iblis aja kuasanya ada di bawah kuasa orang percaya. Karena kuasa orang percaya adalah kuasa Tuhan. Tidak mungkin kehidupan ini mengalahkan orang-orang percaya. Sehingga dalam perayaan ini kita tidak hanya sekedar, oh ya oke, kami ke gereja, kami berdoa. Oh tidak, tapi diingatkan kembali, hei kawan, lihat dirimu ngaca. Kenali mukamu, jangan bilokon mulu, jangan cuman madede, cuman ngoluon. Metu ai bak rokak adong. Bukan hanya itu. Hidupmu tidak hanya dompet ngalamu kosong sebuah ibah healing. Tidak hanya sekedar itu. Hidupmu tidak hanya untuk tua bangkotan gak punya makna. Tapi hidupmu adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan kemuliaan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga pandang hidupmu saat ini yang sangat berharga. Memang kuasa iblis pintar sekali. Bagaimana memakai apa yang ada pada diri kita yang awalnya berkat diberikan Tuhan, menjadi keunikan, menjadi alat untuk kita melakukan banyak hal, menjadi sukacita bagian kehidupan kita, tapi kemudian dalam pandangan-pandangan dunia dipakai oleh si setan, dipelajari oleh si setan. Oh begini nih cara menjatuhkannya. Oh gimana cara menjatuhkan manusia? Oh gampang, lihat dulu, lihat gimana. Oh oke. Hidung pesek ternyata gak disukai. Yuk bilang, hidung pesek lu. Oh iya, hidungmu pesek. Misal. Atau katakan. Perempuan gak suka lo gemuk. Gemuk lu. Wah mulai nih. Atau katakan lagi yang lain. Cara-cara bagaimana untuk menjatuhkan manusia. Khawatir. Oh bilang. Dompetmu udah menipis. Kasih terus dalam hatinya kekhawatiran. Bilang ketakutan. Lalu semuanya. Akhirnya wajah kita pun. Oh iya ya. Aku tidak berharga ya. Aku tidak hidup layak ya. Tidak sukses ya. Ya orang-orang muda kan sekarang begitu ya. Ya hidupku kayaknya sedih amat ya. Ya begitulah sedih mah kalau diceritakan. Belum PNS. Belum dapat pacar. Belum punya mobil. Belum bisa hidup settle. Ya hidupku belum sukses lah. Belum berharga lah. Masih menjadi beban orang tua. Ya udahlah, sapala udah menjadi beban. Enggak usahlah kerja, di rumah aja lah main game mulu. Itu kita diajar, bahkan untuk orang-orang tua diajar bagaimana dengan dunia ini.
pasang terus supaya kita melihat, oh itu hidup yang layak, itu hidup yang benar, itu hidup yang sukses, itu hidup yang enak, itu hidup yang terberkati. Sehingga orang tua pun mendorong anak-anaknya. Orang-orang tua yang muda-muda yang masih punya anak sekolah, hei kamu kan mau anakmu nanti hidup bahagia, mau kan nanti anakmu hidup sukses. Mulai pagi sampai malam terus belajar, suruh terus harus juara, les Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Les terus. Nah ayo hajar, biar kamu nanti hebat. Kemudian anak-anak tidak sempat menikmati dirinya. Ya kan, orang muda tidak sempat menikmati dirinya. Lalu apa yang terjadi? Ketugebu, tahu ketugebu? Kecil tua gede busuk. Kecil merasa sok tua, udah gede, kekanak-kanakan. Main sana main sini, berumah tangga kekanak-kanakan. Dikira main-main, pacar-pacaran, udah bosan. Cari yang lain yuk. Rumah tangganya pun berantakan, kerjanya pun bosan. Bosan begini-begini mulu kerjanya, gak asik Bosnya gak asik, mejanya gak asik. Terus yang asik gimana? Hidup lu yang so asik. Bagaimana mengimani apa yang dikatakan ini yang mau kita refleksikan dalam kehidupan kita. Mengimani Kristus yang bangkit berarti mendewasakan kerohanian kita, mendewasakan pribadi kita, tidak hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia yang ditawarkan dunia dengan roh zaman yang semakin menyiksa dari waktu ke waktu. Lihat ya, roh zaman yang semakin menyiksa dari waktu ke waktu. Lihatlah misalnya di bulan yang lalu di sini di Jakarta diadakan konser Blackpink, gitu kan? Banyak orang yang tergila-gila dengan Blackpink. Wah, Blackpink. Lalu kita tidak tahu apakah di balik kesuksesan dari Blackpink, enaknya dipandang orang-orang artis-artis dari Blackpink itu. Lalu kemudian saya mulai searching, sehebat apa sih? Ternyata dalam hidup mereka punya kontrak yang jelas. Kamu bisa tenar di sana, tapi kamu bisa punya penggemar dalam dunia begitu di panggung, tapi jangan pernah berhubungan dengan siapapun dalam dunia nyata. Tidak boleh membalas WA, tidak boleh membalas apapun dari fans, tidak boleh berkomunikasi secara langsung, tidak boleh punya pacar, tidak boleh pergi kemana-mana secara sembarangan, semau diri sendiri, tidak boleh makan ini dan itu secara sembarangan, tidak boleh naik berat badannya, tidak boleh memakai pakaian-pakaian tertentu. Lihat, kelihatan di sana dia tenar, tapi dalam kehidupan sementara dia tersiksa. Banyak orang menginginkan seperti itu. Wah, mau ke sana, mau ke sini. Roh zaman membuat kita semakin terperosok. Orang-orang muda kelihatan mau hebat, mau happy. Apa yang dialami oleh orang muda sekarang? Pinjol, kredit ke sana kemari, menggadaikan rumah orang tuanya, menggadaikan nama teman-temannya, bahkan sampai ke kantor, sampai ke mana-mana datang menagih. Bulan lalu ada satu yang meng-WA ke salah satu orang di kantor gereja kita di sekretariat. Bilang tuh saudaramu bayar utang, jangan kau tutup-tutupi saudaramu. Kamu kan penatua, jangan berbohong dong. Anak muda yang berutang. Enggak kenal kita siapa yang berutang, tapi sampai kamu kan penatua. Dicecar sampai lingkungan siapapun yang ada di nomor handphonenya. Ini dunia yang semakin rusak, dunia yang semakin mengatakan, yuk nikmati, nikmati. Sehingga kehebohan kedagingan, kehebohan hawa nafsu, itu yang ditawarkan. Menjadikan kita manusia yang rakus, semakin jahat, semakin tidak peduli dengan orang lain, semakin kehilangan nilai-nilai kekristenan, dan pengharapan akan kehidupan kekal.
Sehingga memang banyak yang terguncang, sama seperti murid-murid yang dikatakan di sini murid-murid ya. Perhatikan, ini tidak hanya sekedar pengikut dari Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya sekedar orang yang datang, tapi lihatlah konteksnya di Yohanes pasal yang ke-6 ini, mereka banyak sekali ketika melihat mujizat, mereka diberi makan, ketika mereka mengetahui Yesus bisa berpindah tempat, dengan luar biasa dalam mujizatnya, dalam kuasanya, mereka terheran-heran. Tapi kemudian ketika Yesus membukakan kebenaran, ketika Yesus mengajarkan apa yang melebihi apa yang boleh mereka pikirkan, lalu mereka bersungut-sungut. Sok kali si kawan ini. Bukannya ini anak si tukang kayu itu. Udahlah, gak benar, udah ngaco ini kawan. Pergi. Akhirnya mereka mengundurkan diri. LAI membuat judulnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Lihat ya, orang-orang yang mengikut bahkan disebut dengan murid. Artinya mereka sudah diajar. Dalam kehidupan mereka yang tidak sadar siapa dirinya, siapa apa yang dia punya, dan siapa di belakangnya untuk kehidupan ini, akan lari dari panggilan, lari dari kehidupan nyata, dan kemudian semakin terperosok dalam kehidupan yang suram dan tidak bahagia. Dia akan memandang dirinya sungguh-sungguh memang sangat tidak berguna. Tapi Tuhan katakan, kawan, hidupmu bukan tidak berguna, kamu aja yang tidak mau menjadi berguna. Tuhan dengan jelas mengatakan, aku naik ke surga, ini melanjutkan karya ilahi, karya keselamatan. Yesus mengatakan begini, aku sudah melakukan ya, aku sudah mengerjakan ya, sekarang aku naik ke sorga nih. Lalu Tuhan Yesus katakan, sekarang kuserahkan sama kalian, beritakan kerajaan Allah itu untuk datang di tengah-tengah bumi ini. Kepada siapa dikatakan? Kepada murid-murid, kepada orang percaya, kepada gerejanya saat ini. Sehingga bukan hidup kita tidak berguna, tetapi apa yang tadinya dikerjakan oleh Yesus, rancangan yang sungguh mulia itu, bukankah itu yang kita harapkan? Tuhan, berilah negara kami damai, berilah rumah tanggaku damai, beri sejahtera, beri ketentraman. Bukankah itu yang kita doakan? Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Tuhan kata sejak dari awal, itu sekarang tugasmu, itu sekarang tanggung jawabmu. Kalau dulu aku yang melakukan, sekarang bagianmu ya. Dan tidak sekedar kamu lakukan, tapi kuasa yang tadi kumiliki, kubagikan kepadamu. Sehingga lihat Bapak Ibu, apapun hidupmu saat ini, dan apapun yang pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan izinkan untuk kamu kerjakan, Tuhan mau kamu kerjakan itu dengan sepenuh hati. Tuhan mau kamu mengerjakan itu dengan sempurna. Tuhan mau dari itu kamu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau melalui itu kamu menghadirkan kerajaannya. Baik kamu bapa di rumah, ibu, orang tua, anak, sekolah, bekerja dimanapun. Dalam kehidupan kita berharap bercita-cita, aku mau ke sana, aku mau menjadi begini, aku mau menjadi begitu. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar membuat, tapi Tuhan merancangkan tidak hanya seperti yang kita pikirkan, tapi Tuhan mengarahkan dengan baik dan sengaja. Oh, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu sekarang, Tuhan mau lakukan itu dengan sempurna. Tanpa sungut-sungut, tanpa rasa kecewa. Dan Tuhan tidak sekedar meletakkanmu pada posisi itu. Mungkin di antara kita pun ada yang bergumul sekarang. Ada yang punya pengharapan dalam doa-doanya disampaikan kepada Tuhan. Tuhan tidak sekedar menempatkanmu dalam posisi itu. Berkaca, katakan, namaku sudah terdaftar di sorga itu pasti, aku anak Tuhan, kuasa Tuhan ada padaku, itu firman Tuhan, aku berani mengimani. Mengimani berarti melakukan kuasa yang sudah diberikan itu. Sekali lagi, mengimani
berarti melakukan kuasa yang Dia berikan itu. Jangan anggap sepele dengan kuasa yang kau punya. Perkataan orang percaya, bila dengan yakin diperkatakan, kuasanya sungguh besar. Jadilah dalam hidupmu. Amin, kita berdoa.